Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 25 ya, April 2026. Alhamdulillah kamu bisa menyumbangkan sebagian darah saya untuk kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedang proses penyampaian. Sudah Pak? Sudah. Alhamdulillah. Prosesnya sudah. Tadi agak karena terlalu obah tadi ya, pola darahnya sempat tidak mengalir ya. Ini yang ditusuk ini peredaran darah mana Pak? Aorta atau vena ya? Vena apa namanya? Vena aorta, vena apa? Vena aorta ya. Vena aorta berarti yang keluar dari jantung ya. Masuk ke nanti dari aorta masuk ke pembuluh arteri ya. Jadi kalau pembuluh arteri itu sama dengan kalau pembuluh itu ada di depan ya berarti ya. Barisan depan ya. Dari aorta, vena terus ke arteri ya. Arteri itu yang di permukaan itu ya. Permukaan ini ya. Ini adalah di arteri ya. Gitu ya. Ini nanti proses sedang berlangsung. Ya, kalau ingin lihat tuh darahnya tuh mengalir ke sana tuh ditimbang tuh berapa mili Pak ya? 350 ml ya. Sama dengan satu gelas lebih ya. Satu gelas setengah ya. Satu gelas aqua itu kan 200 ya. 220 ya, kurang lebih 2 gelas aqua ini diambil ya. Ini proses pengambilannya sudah berlangsung. Diambil 350 atau setara dengan 2 gelas air mineral ini. Air mineral. Ya, ini. Air mineral ya. Setara dengan 2 mineral diambil. Langsung kira-kira berapa menit Pak? 5 menit ya? 5 menit ya. Ini kalau lancar begini. Tadi hasil pemeriksaan tekanan darah sistolnya 135 dan diastolnya 85. Normal. Kemudian HB-nya 14,5 dan dengan nadinya 65. Jadi nadinya juga rendah ya, 65 juga. Ya Pak, ya Pak, 65 normal. Batas bawahnya berapa? 50 ya? 60 mempet berarti itu. Sehingga harus perlu punya olahraga, padahal saya habis gos tadi kemarin londa. Mungkin istirahatnya ya Pak ya, atau istirahatnya kurang mungkin ya. Tadi saya sempat sebelumnya tidur di kursi tadi ya. Memang mungkin kondisinya beda lagi ya. Faktor stres juga akan mempengaruhi daripada kualitas atau tekanan darah ya, yang diambil. Jadi kebetulan berbarengan dengan teman kita ini, nggak tahu nama siapa. Udah berapa kali Mas? Halo, berapa kali Mas? Berapa kali Pak? Udah berapa kali? Lupa. Pokoknya tiap 2 bulan ya. Ini ya. Ini petugasnya sedang mengambil 2 ini ya. Labnya ini pas dari tanggal 25 April 2026. Berbicara tentang donor darah itu ya, setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa kita petik. Pertama adalah yaitu tadi kita diketahui derajat kesehatan kita ya. Jadi tadi kita di screening dulu, diambil diperiksa dulu tekanan darahnya. Tekanan darahnya normal tadi 135 dan 85 dan anunya 85 dan nadinya 65. Artinya
posisi daripada dan darah bisa diambil karena memenuhi syarat batas minimal daripada yang dibutuhkan. Sekali lagi ini prosesnya ya berjalan. Ini adalah darah yang diambil di kantong darah sebanyak 300 ml. Itu ada minyak dua itu 2 menit kali ya, kurang 3 menit lagi. Nah ini menunjukkan bahwa kalau kita rutin itu akan diperiksa tekanan darah kita, berarti kita akan diketahui darah kita normal dan normal itu diketahui dari sini ya. Kemudian yang lainnya adalah hemoglobinnya atau HB-nya juga diperiksa dengan untuk batas bawahnya itu 12,5, hasil pengukuran saya 14,5 sehingga dinyatakan sehat ya. Yang paling penting lagi ya bahwa nantinya darah kita ini akan diperiksa, diambil sampelnya. Nah ini sudah selesai, ini akan diambil sampelnya untuk nanti diperiksa apakah darah kita nanti mengandung kuman-kuman ya. Jadi manfaat yang keduanya kita pemeriksaan darah secara gratis di sini. Nanti akan ditahu nanti oleh pihak PMI kalau nanti mengandung bibit-bibit penyakit dan lain sebagainya ya. Sehingga manfaat kedua itu ya, manfaat yang ketiga membantu orang yang membutuhkan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa darah nanti diambil diberikan pada yang membutuhkan ya. Darah sendiri itu nanti akan dipisahkan menjadi 3 komponen ya darah. Pertama adalah eritrosit, yang kedua hemoglobin ya, yang ketiga plasmanya. Ya, eritrosit itu digunakan untuk penderita yang untuk apa penyakit apa? Eritrosit itu mereka yang darah merah ya. Nah itu yang kurang ya, jadi ditambah. Kemudian hemoglobin itu adalah digunakan untuk mereka yang HB-nya rendah, biasanya ibu yang pasca melahirkan itu hanya banyak ular darah kan, itu diperlukan tambahan ya darah di sini. Kemudian untuk plasmanya digunakan untuk pasien yang memerlukan plasma, itu biasanya pasien yang menderita luka bakar dewa ya, itu biasanya. Jadi 3 darah ini akan dipisah menjadi 3 komponen ya. Itu setelah saya tanya-tanya dengan petugas PMI ini, jadi taunya tak kira satu gelondongan darah itu diberikan pada seseorang, ternyata enggak dipisahkan gitu ya. Ini betapa susahnya ya, ada orang sakit butuh darah itu cari ke sana kemari, nggak ada, darahnya nggak punya, nggak ada yang cocok ya golongan darah, sehingga di PMI lah bisa memfasilitasi dari apabila membutuhkan darah gitu ya, itulah. Sehingga kita mau tidak mau tidaknya punya nilai sosial ya yang cukup tinggi ya itu saja saya kira. Ini sudah selesai ya untuk dengan proses pengambilan darah saya ini ya, saya sampaikan. Sekian, bila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pengambilan darah, sekarang saya berada di ruang istirahat untuk menikmati minuman yang disediakan. Saya akan mengambil teh
teh hangat untuk meninggalkan kekurangan. Jadi kalian ini juga filter darahnya, sehingga saya tambahkan ini asupannya supaya nanti tidak dehidrasi. Jadi kita harus keseimbangkan, kita siapkan tehnya, teh hangat aja. Karena bagaimanapun juga diambil darah 350 cc itu berarti cairan tubuh kita kan berkurang, sehingga alangkah baiknya harus segera kita penuhi ya. Kita penuhi supaya kadar airnya di tubuh cairan itu sudah jadi kekurangan atau itu ya. Nah, ini proses daripada teh hangat ini. Sebaiknya hindari minuman yang dingin. Hangat ya lebih baik ya. Karena panas saya tambahkan yang dingin. Nah, jadi manfaat donor darah itu untuk kemanusiaan jelas ya. Kemudian untuk kesehatan tadi saya katakan bisa mengetahui kadar kesehatan kita seberapa jauh ya. Yang pertama adalah kita diperiksa tekanan darah kita seberapa ya, beberapa besar ya. Tekanan darah manusia itu ada dua, tekanan sistol dan diastol. Kalau sistol itu tekanan atas ya, itu berkisar normalnya itu 120 sampai 130 itu normal. Kemudian 130 sampai 140 itu hipertensi tingkat ringan. Kemudian 140 sampai 160 tingkat sedang. Di atas 160 adalah hipertensi tingkat berat. Untuk para Indonesia itu donor darah itu tekanan sistolnya dibatasi maksimal 160 mm air raksa atau Hg. Itu batas atasnya. Kemudian untuk ya batas atasnya ya milimeter Hg gitu. Jadi maksimal 160. Di atas 160 tidak diperkenankan karena nanti berakibat fatal ya, nanti terkait dengan pengambilan darah. Kemudian untuk tekanan diastolnya adalah 80 sampai dengan 100 batasnya itu. Jadi kalau di atas 100 tidak diperkenankan. Hasil pengukuran saya 135 sistolnya dan 185 diastolnya. Kemudian nadinya itu berkisar antara 60 sampai dengan 120. Di bawah 60 itu tidak diperkenankan karena nadinya sangat rendah, tidak dibolehkan. Kemudian terkait dengan hemoglobinnya untuk laki-laki di atas 12,5 sampai dengan 18. Kalau di bawah 12,5 itu untuk laki-laki tidak dibolehkan. Untuk perempuan 11,5 sampai 18. Tidak boleh lebih tinggi ya. Lebih tinggi karena lebih kental itu juga tidak baik untuk kadar darahnya juga kurang baik. Itu manfaat kesehatan ya. Itu sehingga kalau kita mendonorkan rutin, pemeriksaan awal itu, screeningnya itu menunjukkan bahwa kita diketahui status kesehatan kita. Itu. Kemudian nantinya
setelah kami diambil darahnya, ya, nanti akan diambil sampelnya, akan diperiksa nanti. Periksa apakah mengandung bibit-bibit penyakit, hemoglobinnya dan sebagainya. Kalau hemoglobinnya penyakitnya mengandung sifilis, mengandung penyakit menular yang nanti diketahui atau terdeteksi di sini, tidak diberikan pada orang lain, cenderung akan dimusnahkan nanti, musnahkan. Kemudian yang bersangkutan akan diberitahu lebih lanjut. Nah, ini manfaatnya, berarti kita secara pribadi kita bisa mengetahui agar situasi darah kita tuh baik atau tidak baik, ya, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, itu ya, itu yang oleh karena itu bagi mereka yang enggan, ya, atau takut, jangan takut. Takutnya sebentar, setelah itu enggak enak, ya biasa saja. Nah, itu saja mungkin terkait dengan pengalaman saya untuk melakukan donor darah. Insya Allah hari ini setelah saya hitung dari daftarnya itu kurang lebih mencapai 148. Ini hampir 150. Jadi posisinya sudah ke 148. Ini menunjukkan bahwa rutinitas kita selama sekian ini kita, alhamdulillah, Allah SWT memberi kesehatan kepada kita sehingga kita diberikan masih kesempatan waktu untuk melakukan donor darah. Nah, ini apa? Ini adalah 148-nya. 8 kali, 2 kali lagi sudah harus ganti kartu, ya, ganti kartu. Alhamdulillah kami bisa, tapi jangan, walaupun sudah bisa memberikan sesuatu ini, ya jangan merasa sombong lah gitu lah. Kita sebagai manusia biasa ini semuanya karena Allah SWT kita bisa begini ini, ya. Nah, dan mumpung kami masih sehat, beri kesehatan, ya kami berikan tetes darah ini kepada yang membutuhkan, karena bagaimanapun juga darah itu dibutuhkan oleh semua manusia, ya. Sehingga apalagi yang dalam posisi kena penyakit atau kena musibah kebakaran luka bakar atau dari posisinya rendah atau HP-nya rendah, sehingga diperlukan donor darah. Ya, itu saja mungkin pengalaman saya. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi pemicu untuk maju Bapak Ibu sekalian untuk ikut menyususkan betapa pentingnya tetes darah itu untuk manusia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.